Perkenalkan, nama saya Alisha Putriwono dari jurusan Bisnis Digital Management TBA Class. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu proyek yang telah saya lakukan di mata kuliah Karakter Building Pancasila. Langsung saja ke latar belakangnya. Nah, saya dan kelompok saya itu mengambil topik SDG 4, yaitu pendidikan berkualitas. Tujuan dari SDG 4 ini adalah untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Seperti yang kita tahu ya, pendidikan itu sangatlah penting. Pendidikan juga merupakan fondasi untuk kemajuan suatu bangsa. Dan setiap orang itu juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Namun sayangnya banyak sekali orang-orang yang kurang beruntung dan mendapatkan pendidikan yang kurang berkualitas, terutama di Indonesia, banyak sekali daerah-daerah yang pendidikannya belum merata. Nah, di proposal kelompok saya itu, kami mengambil judul Penerapan Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila di Era Digital. Kenapa kami mengambil judul proposal seperti itu? Nah, sekarang itu kan serba digital. Dengan digitalisasi, pendidikan itu bisa sangat terbantu. Selain itu, pembelajaran dengan teknologi itu juga bisa menjadi lebih inovatif. Berikut adalah rumusan masalah yang telah saya kumpulkan. Saya mendapatkan 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa saja tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam mencapai pemerataan peningkatan kualitas pendidikan? Yang kedua, bagaimana teknologi dapat membantu untuk mencapai tujuan pendidikan berkualitas? Yang ketiga, apa yang sudah pemerintah perbuat untuk mencapai tujuan pendidikan berkualitas? Berikut jawabannya. Yang pertama, jadi terdapat beberapa faktor penyebab tidak meratanya kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya karena eh, Indonesia itu kan merupakan negara kepulauan. Nah, banyak sekali daerah yang sulit dijangkau karena terbatasnya transportasi, infrastruktur, dan konektivitas. Hal ini membuat distribusi guru, buku, dan fasilitas sekolah, serta akses internet menjadi tidak merata. Selain karena kondisi geografis, ketimpangan ekonomi juga menjadi salah satu faktor. Rendahnya literasi dan kurikulum yang kurang fleksibel turut menghambat proses pembelajaran yang efektif dan merata. Jawaban nomor 2, teknologi dapat membantu dengan memperluas akses belajar, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mendukung efisiensi sistem pendidikan. Jawaban nomor 3, pemerintah bisa meningkatkan skill guru dengan pelatihan dan program pendidikan. Yang kedua, bisa dengan mengembangkan kurikulum. Nah, 3 tahun lalu kita baru saja menggunakan kurikulum Merdeka. Yang ketiga adalah akses infrastruktur, seperti program PPI dan BOS. Baik, ini adalah hasil temuan. Jadi saya sudah mewawancarai 3 narasumber. Yang pertama adalah seorang guru dari SMA 10 Pontianak. Yang kedua ada seorang murid dari SMA Mujahidin. Yang ketiga juga seorang murid dari SMA 2 Pontianak. Nah, di video yang setelah saya kumpulkan, itu saya hanya memaparkan wawancara saya dengan seorang guru. Sedangkan dengan 2 narasumber lainnya, itu saya hanya untuk analisa sendiri saja. Jadi setelah saya mengobrol dengan Bu Dia Eka Putri selaku guru SMA 10 Pontianak, di SMA 10 sendiri sudah mengimplementasikan digitalisasi. Mereka bahkan mempunyai website sendiri pembelajaran untuk di sekolah itu. Dan kata Bu Dia Eka Putri, di kota Pontianak itu baru SMA 10 sendiri yang mempunyai website pembelajaran seperti itu. Nah, yang kedua, murid dari SMA Mujahidin juga sudah mengimplementasikan digitalisasi dalam pembelajarannya. Mereka mempunyai lab komputer dan pembelajaran TIK itu juga menjadi salah satu mata pelajaran wajib dalam sekolah mereka. Sedangkan di SMA 2 Pontianak itu tidak memiliki lab komputer dan mereka belajar TIK itu hanya menggunakan HP. Nah, dari ketiga narasumber itu sendiri, kita bisa melihat perbedaan kualitas pendidikan dari ketiga sekolah tersebut. Oke, selanjutnya ada solusi. Nah, terdapat solusi untuk pemerintah dan juga masyarakat.
Nah, solusi dari pemerintah saya mendapatkan 6 poin. Yang pertama itu pemerataan infrastruktur digital. Yang kedua itu adalah perbanyak tayangan TV berupa konten edukatif. Seperti yang kita tahu ya, tayangan di TV sekarang itu sangat minim akan edukatif untuk anak-anak. Yang ketiga adalah memberikan anggaran kepada sekolah yang belum memiliki komputer untuk membeli komputer, seperti yang terjadi di SMA 2 Pontianak. Yang keempat, memberikan pelatihan kepada guru supaya kualitas guru merata. Yang kelima, memberikan gaji yang setimpal kepada pengajar. Yang keenam itu membagi anggaran pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Dan solusi untuk masyarakat adalah memanfaatkan teknologi yang ada dengan baik, seperti komputer dan teknologi-teknologi lain yang ada di sekolah itu jika dimanfaatkan dengan baik dan mempelajari dengan baik itu akan sangat berguna. Dan kedua, aktif dalam komunitas belajar. Nah, yang terakhir ada refleksi pribadi. Pada proyek ini, saya melakukan wawancara dengan seorang guru dan 2 orang murid, seperti yang sudah saya bilang di hasil temuan. Dari proyek wawancara ini, saya mendapatkan pengalaman bagaimana proses menyiapkan wawancara, mencari narasumber, menghubungi narasumber, melaksanakan wawancara, dan juga mengetahui kondisi pendidikan dari sudut pandang guru dan juga sudut pandang siswa. Dari wawancara ini, saya juga mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru tentang seberapa besar teknologi membantu dan berkontribusi dalam pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah kota Pontianak. Nah, saya sendiri itu adalah lulusan SMA tahun 2024, yang dimana di era saya juga sudah menggunakan digital dalam pembelajarannya. Akan tetapi saya hanya mengetahui pendidikan dari sisi murid, yaitu dari sisi pandang saya. Setelah melakukan wawancara ini, saya juga tahu dari sudut pandang seorang guru. Beliau menekankan bahwa teknologi itu baik untuk pendidikan, malah sangat membantu. Akan tetapi harus juga diimbangi. Tidak bisa 100% serba online. Keterlibatan dalam mengerjakan proyek ini menambahkan pemahaman saya tentang praktik pendidikan yang mengimplementasikan teknologi. Selain itu, saya juga belajar untuk menyusun pertanyaan serta mengembangkan public speaking saya. Pengalaman ini semakin memotivasi saya untuk terus belajar dan berkontribusi dalam dunia pendidikan, terutama dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital ini. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Noberto sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.